Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Feby Alfiana dari Pendidikan Fisika, asal dari Rayon Sains PMI Rayon Sains dan Teknologi. Berkaitan dengan penugasan PKD, di sini saya akan membuat video terkait dengan salah satu tema yang menjadi topik dalam video PKD. Tema yang saya ambil di sini adalah tentang konsep aswaja, konsep Ahlussunnah wal Jamaah sebagai dasar berpikir atau sebagai manhajul fikr dalam gerakan Islamisme di Indonesia. Oke, yang pertama yang akan saya bahas itu tentang banyaknya gerakan-gerakan radikal, gerakan-gerakan Islam radikal yang akhir-akhir ini banyak muncul ya, entah itu di dunia ataupun di Indonesia khususnya. Islam radikal ini sebenarnya gini, radikal mereka itu menganggap bahwa mereka itu adalah yang paling benar. Ketika ada anggota atau orang-orang yang tidak sepakat dengan paham mereka, tidak sepakat dengan ajaran mereka, maka mereka menganggapnya itu sesat. Sebenarnya sah-sah saja menganggap diri mereka itu paling benar, namun yang salah itu adalah menganggap diri kita paling benar, namun kita menyalahkan pihak lain. Mereka itu berpikiran dangkal. Jadi Islam radikal itu hanya berpatokan kepada Al-Quran dan hadis saja, tidak menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga budaya yang ada pada negara tersebut. Kemudian di sini saya akan mengambil tentang Islamisme radikal atau gerakan Islam radikal yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang plural, banyak agama ataupun kemudian suku, budaya dan bangsa yang kemudian masyarakat luas mengenal bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang plural. Artinya begini, Islam di Indonesia pun harus menyesuaikan. Jadi tidak bisa kemudian Islam itu harus begini, tidak menyesuaikan dengan budaya yang ada di Indonesia. Sedangkan Islam radikal itu harus berpatokan seperti itu. Jadi tujuan dari Islam radikal itu hanya untuk memurnikan ajaran Islam. Ya jika seperti ini adanya, maka budaya yang ada di Indonesia itu akan mati. Ya tentunya itu sesuatu yang mustahil karena Indonesia itu adalah negara yang kaya, ya kan? Nah, disinilah letaknya peran Ahlussunnah wal Jamaah sebagai manhajul fikr atau sebagai metode dalam berpikir, ya kan, dalam menangkis atau menangkal Islam yang radikal tersebut. Yang pertama, ya kan, mohon maaf, pendidikan ya, kita bicara tentang pendidikan karena pendidikan di sini nanti pendidikan sebagai solusi ya, sebagai solusi untuk kalangan pemuda dalam menangkis Islam radikal seperti ini. Karena banyak yang menjadi korban dari gerakan Islam radikal itu adalah gerakan para pemuda. Jadi banyak pemuda Indonesia yang kemudian terjun ke ranah Islam radikal tanpa mengetahui seluk-beluk dari Islam radikal tersebut. Nah, disinilah pentingnya dunia pendidikan khususnya dalam aswaja, dalam dalam meminimalisir atau menangkis Islam radikal. Banyak kenapa kita itu lebih mengutamakan sistem pendidikan. Kemudian karena pendidikan sendiri merupakan aset terbesar suatu bangsa. Jadi suatu bangsa itu dikatakan sebagai bangsa yang maju apabila kualitas pendidikan di negara tersebut itu maju. Nah, kemudian apakah harus ditanamkan, ini khusus umat muslim sih ya, nilai-nilai keaswajaan dalam pendidikan di Indonesia? Ya tentunya harus saja dan dianjurkan ya. Karena pada dasarnya pilar-pilar yang ada di aswaja itu
seperti yang kita tahu, karena aswaja itu sebagai manhajul fikr atau landasan berpikir, ya kan. Nah, ada tiga inti yang menjadi landasan Ahlussunnah wal Jamaah dalam islamisasinya. Yang pertama itulah tasawuf. Ini adalah inti yang pertama. Tasawuf ini adalah moderat, Islam yang moderat. Artinya itu tengah-tengah dari KBBI. Jika kita tinjau dari KBBI itu moderat itu adalah bersikap tengah-tengah dan cenderung menengahkan gitu loh, antara satu pihak dan pihak yang lain itu ada di tengah-tengah. Jadi ketika ada dua hal yang berselisihan, dua kubu yang berselisihan, nah ini Ahlussunnah wal Jamaah itu letaknya di tengah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah tawazun. Tawazun di sini berarti imbang. Imbang di sini maksudnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah itu lebih humanis, lebih manusia humanis dalam memandang ayat-ayat Al-Qur'an gitu loh. Jadi tidak semena-mena, tidak ayat ini bunyinya seperti ini, artinya seperti ini, maka harus begini, tidak. Karena landasan dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 4. Yang pertama Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Nah, itu pandangan dalam Ahlussunnah wal Jamaah yang kemudian tawazun ini dimanifestasikan dalam bentuk sehingga dapat berimplikasi pada keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga adalah tasamuh. Tasamuh adalah toleran. Kita tahu bahwa Indonesia itu negara yang plural akan agama. Setidaknya ada 5 agama di Indonesia, ya kan. Yang notabene itu kita itu harus menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam beragama. Kata Gus Dur mengatakan bahwa bagiku agamaku, bagimu kau saudaraku. Nah, seperti itu. Jadi inilah yang harus dikembangkan dalam pemikiran pemuda, khususnya yang memahami tentang Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa kita itu harus berpikir terbuka, berpikir plural gitu. Bagaimana kita itu dapat diterima di semua kalangan. Nah, lalu bagaimana korelasi antara PMII dengan aswaja? Aswaja ini disebut sebagai atau dianggap sebagai manhajul fikirnya PMII, landasan berpikirnya PMII. Kenapa? Karena PMII mau tidak mau ketika PMII tersebut menerapkan aswaja sebagai manhajul fikir, berarti kader PMII itu harus terbuka dan siap menerima tanggapan dari orang lain. Berpikir terbuka, kemudian moderat, kemudian toleran juga. Jadi ketika ada pendapat yang disampaikan oleh pihak lain, ya kader PMI harus siap menerimanya. Itulah yang saya sampaikan tentang konsep aswaja sebagai Islamisme, sebagai manhajul fikir dalam Islamisme di Indonesia. Ya, tentunya sangat berkorelasi dengan berkembangnya PMI. Seperti itu. Sudah sekian video yang saya buat. Mohon maaf apabila videonya mengalami dalam video ini terdapat kesalahan kata ataupun penjelasan yang kurang sesuai. Saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan kasiran. Tangan terkepal dan maju ke muka. Salam pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.